Merasa terbebani dengan biaya pernikahan? Mungkin konsep menikah sederhana bisa menjadi solusi. Yuk simak video kita hari ini. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama gue Molly dan di sebelah gue udah ada Kenny. Hey guys. Seperti biasa hari ini kita lagi duduk bareng lagi ya Kenny untuk sharing lagi ke teman-teman. Tapi mungkin sebelum kita sharing kita mau reminder ke teman-teman untuk please jangan lupa subscribe, like, dan komen setiap video kita supaya setiap minggunya kita semakin semangat lagi nih teman-teman untuk bikin video sharingan ke teman-teman. Oke. Hari ini kita mau bahas apa nih, Kenny? Pernikahan yang sederhana. Pernikahan yang sederhana. Jadi mungkin singkat cerita, sebelum kita mulai cerita kita ya, sharingan kita tentang pernikahan yang sederhana ini, kita tuh terinspirasi dengan pemberitaan yang ada di sosial media bahwa saat ini tuh angka pernikahan tuh cenderung menurun ya di Indonesia ya, gitu. Mungkin angka pernikahan yang menurun ini disebabkan dengan banyak faktor ya, gitu. Tapi salah satunya yang kita tahu itu adalah dari faktor biaya. Dimana kalau kita melangsungkan pernikahan itu umumnya ya banyak biaya yang cukup besar gitu, yang harus kita keluarkan untuk terlebih untuk pesta pernikahannya itu sendiri gitu. Jadi hari ini berdasarkan dari pengalaman kita ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa mungkin konsep pernikahan sederhana yang simpel itu bisa menjadi solusi untuk memudahkan teman-teman yang lagi pengen menikah tapi galau dengan biaya dan segala macam. Ya salah satu solusinya adalah menikah sederhana ya, gitu. Dan itu juga berangkat dari pengalaman kita nih, dimana kita berdua itu memilih untuk menikah sederhana 1 tahun yang lalu. Oke, jadi ada beberapa alasan kenapa kita ini memilih untuk menikah sederhana. Mungkin singkat cerita kita mau perkenalan singkat lagi ya ke teman-teman bahwa kita ini adalah pasangan muda yang saat ini tinggal di Australia. Jadi 1 tahun lalu pun kita melangsungkan pernikahan itu ya di Australia gitu. Jadi salah satu alasan yang paling mendasar kenapa kita menikah sederhana itu ya karena jarak. Kita menikah di Australia, keluarga kita notabene di Indonesia ya. Tentu agak kesulitan lah ya untuk datang, untuk transport ke Australia. Jadi ya konsep menikah sederhana itu kita jalankan. Selain karena jarak, di mana keluarga kita di Indonesia dan kita juga ada di Australia, kita juga pasangan yang anti ribet-ribet. Kita adalah pasangan yang nggak suka ribet ya. Jadi memang bukan karena Kenny yang memaksa gue untuk menikah sederhana atau bukan karena gue yang memaksa Kenny untuk menikah sederhana. Memang sebelum kita kenal, kita tuh masing-masing dari kita udah punya prinsip lah ya bahwa suatu hari kalau kita menikah sangat ingin nih bisa menjalankan sebuah pernikahan yang sederhana, yang gak ribet ya, gitu. Jadi karena kita memilih pernikahan yang sederhana, otomatis yang perlu kita siapkan pun jadi lebih sedikit, gitu. Kita nggak perlu mikirin, ngabisin waktu untuk meeting, untuk mungkin mikirin lokasi dan segala macamnya, gitu. Jadi semuanya jadi lebih simpel lah buat kita. Jadi ya bisa dibilang konsep pernikahan sederhana yang anti ribet-ribet klub ini ya merupakan keputusan kita berdua ya, kesepakatan kita berdua. Dan alasan berikutnya adalah kita nggak mau sampai pernikahan itu malah bikin kita jadi stres duluan. Karena ya lebih baik kita mempersiapkan mental kita tuh untuk menjalani pernikahan daripada mempersiapkan pesta pernikahan yang habis begitu aja gitu dalam mungkin 3 jam, 4 jam gitu. Karena kalau misalnya kita bikin pesta gitu ya, kita kan ya itu tadi ya harus dealing dengan yang namanya vendor, lokasi, undangan. Nah itu kan cukup stressful ya, cukup bikin kita tuh capek duluan ya dalam mempersiapkan pernikahan tersebut gitu. Ada baiknya
kita tuh dalam kondisi yang sehat secara mental ya untuk masuk ke pernikahan itu sendiri. Dan alasan lain kenapa kita memilih konsep pernikahan sederhana ini ya kita merasa lebih bijak aja dalam mengatur budget kita gitu. Dan ini mungkin yang salah satunya relate ya dengan angka pernikahan yang menurun, salah satunya karena biaya pernikahan yang mahal gitu. Dan kita di sini juga berusaha untuk menekan budget tersebut gitu. Karena ya pesta pernikahan itu tentu biaya pernikahannya juga pasti akan meledak gitu. Nah, ya lagi-lagi gitu kita merasa bahwa kita akan lebih bijak aja kalau dananya kita nih yang ada, yang kita punya itu ya bukan hanya untuk pesta pernikahan semata, tapi ya lebih baik digunakan untuk keperluan jangka panjang. Ya kayak misalnya nanti kita nikah, kita butuh apa sih? Misalnya kita butuh rumah ya mungkin ya, kita butuh mobil gitu ya. Ada baiknya dana tersebut ya kita simpan untuk keperluan jangka panjang kita dibandingkan untuk pesta semata gitu. Misalnya kita habiskan untuk pesta, itu lebih baik uangnya kita pakai sendiri berdua gitu loh. Untuk misalnya kita bisa pergi jalan-jalan, bisa pergi honeymoon bulan madu. Nah, kita sendiri aja ya dengan konsep seperti itu gitu. Jadi kita mau pakai uang yang udah kita tabung hasil kerja kita ya untuk supaya kita bisa jalan-jalan berdua gitu loh. Jadi supaya lebih berkesan dan lebih berguna juga buat kita secara langsung. Dan ya menurut kita juga konsep pernikahan sederhana ini tidak mengurangi esensi ya dari pernikahan itu sendiri gitu. Kita tetap bisa merasakan happy, kita tetap bisa merasakan rasa harunya ya, walaupun kita menikah sederhana gitu. Karena ya lagi-lagi yang terpenting itu ya menurut kita ya bukan pestanya gitu, tapi ya gimana kita menikmati setiap momen dari pernikahan kita dan gimana nantinya kita menjalani pernikahan kita. Jadi intinya pernikahan itu yang kita lihat adalah menjalani pernikahan itu ya. Jadi komitmen kita menjalani pernikahan itu bukan pada pestanya gitu loh. Karena pernikahan itu kan perjalanan yang panjang. Jadi kita lebih baik fokus di kehidupan pernikahan kita dibanding hanya cuman buat pesta-pesta di awal, tapi itu kita merasa itu bukan hal yang perlu kita lakukan gitu loh. Karena banyak hal lain yang lebih penting daripada hanya sekedar pesta-pesta, gitu aja sih. Oke teman-teman, segitu aja sharingan singkat kita hari ini. Kiranya sharingan kita ini boleh bermanfaat ya untuk teman-teman yang relate dengan topik yang kita sampaikan. Jadi buat teman-teman yang lagi tertarik, pengen coba untuk menjalankan konsep pernikahan yang sederhana, mungkin sharingan kita ini boleh membantu ya untuk menambahkan alasan yang tepat kali ya untuk kita memutuskan menjalankan pernikahan yang sederhana itu gitu. Oke, kembali lagi kita mau reminder ke teman-teman untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kita ke teman-teman sekalian yang sekiranya relate dengan topik yang kita sampaikan hari ini. Oke guys, sampai berjumpa di video-video kita selanjutnya. Bye. Bye.